Kangen sama Peter Parker dan Mary Jane? Oke, ini adalah akhir dari trilogi yang digarap oleh Sam Raimi. Harusnya ada Spider-Man 4, tapi proyek itu dibatalkan lalu di-reboot oleh Sony Pictures yang kemudian menunjuk Mark Webb untuk menggarapnya, yaitu The Amazing Spider-Man. Karena sudah cukup banyak yang protes karena lama, sekaranglah waktu yang tepat. Pakai kebaya ke rumah selingkuhan tetangga. Ini dia Spider-Man 3 Universe, here we go again. Welcome to Rewatch. Semakin gak sabaran pengen nyelesain episode spesial trilogi Sam Raimi ini sambil mencari detail-detail kecil yang mungkin terlewatkan ketika menonton film yang dirilis pada tahun 2007 ini. Masih menampilkan Tobey Maguire sebagai Peter Parker alias Spider-Man, Kirsten Dunst sebagai Mary Jane Watson, Thomas Hayden Church sebagai Flint Marko alias The Sandman, James Franco sebagai Harry Osborn alias New Goblin, Topher Grace sebagai Eddie Brock alias Venom, dan Bryce Dallas Howard sebagai Gwen Stacy. Banyak karakter penting dari komik yang muncul dalam film ketiga ini ya. Oke, meskipun ini termasuk film yang laris manis diputar di televisi, tetap saja kita suka kasih spoiler warning terlebih dahulu buat kalian yang belum pernah menonton film ini. Film ini mengambil latar 1 tahun setelah Peter Parker berhadapan dengan Dr. Otto Octavius yang akhirnya mengorbankan dirinya untuk menenggelamkan fusion reaktor yang dia buat untuk menghancurkan dunia. Di timeline ini, Spider-Man sudah mendapatkan popularitasnya sebagai seorang superhero yang dicintai oleh warga New York dan bahkan dunia. Peter Parker juga kini sudah mulai bisa menyeimbangkan aktivitasnya sebagai dirinya sendiri, yaitu Peter Parker, dan juga aktivitasnya sebagai seorang Spider-Man yang menyelamatkan warga dari ancaman bahaya. Peter juga kini sudah mulai aktif di kelas ketika Dr. Kurt Connors sedang memberikan kuliah. Dalam kelasnya tersebut, ternyata bukan hanya Peter Parker saja yang gemilang ketika mengikuti mata kuliah tersebut, melainkan ada satu orang cewek yang bernama Gwen Stacy. Di awal film ini, Peter Parker sepertinya berniat untuk melamar MJ, yang mana pada malam itu melakukan debut pertunjukan musik Broadway-nya di Manhattan Memories. My girlfriend. Di sana juga hadir Harry Osborn yang masih menyimpan dendam kepada Peter Parker setelah dituduh sebagai pembunuh ayahnya, yaitu Norman Osborn. Ketika pertunjukan sudah kelar, Peter melihat Harry dan berlari untuk menemuinya sambil berusaha untuk membujuk Harry Osborn untuk mendengarkan pembelaannya atas tuduhan yang diarahkan kepada dirinya. Sayangnya Harry menolak dan langsung pergi. Peter kemudian ke belakang panggung untuk menemui MJ dan memuji penampilannya dalam debutnya tersebut. Di taman, keduanya berbaring di atas jaring laba-laba sambil melihat-lihat bintang, lalu kemudian berciuman. Tanpa disadari, ada sebuah meteor yang akhirnya terjatuh tidak jauh dari tempat mereka. Dari dalam meteor tersebut keluar sebuah zat hitam yang merangkak keluar, lalu kemudian mengejar Peter dan MJ yang hendak pulang dengan menempel di bagian plat motor skuternya. Di tempat lain, di laboratorium milik ayahnya Norman Osborn, Harry Osborn terlihat melakukan percobaan terhadap dirinya dengan menggunakan serum yang dibuat oleh ayahnya, lalu memodifikasi suit Green Goblin dan juga jet glider milik Norman Osborn. Sementara itu di tempat lain terlihat seseorang sedang dalam pelarian dan dikejar oleh polisi. Dia adalah Flint Marko yang baru saja kabur dari penjara. Flint Marko kemudian menyempatkan diri untuk mampir ke rumahnya untuk menjenguk anaknya yang bernama Penny Marko. Lalu kemudian bertemu dengan istrinya, yaitu Emma Marko, yang menyuruhnya pergi karena dia menganggap Flint Marko sebagai seorang penjahat. Sebelum pergi, Flint Marko tidak lupa mengambil satu set pakaiannya yang tentu saja kita sebagai penggemar komik pasti kenal dengan kostum yang satu ini. Not a bad person. Just had bad luck. Dalam adegan kejar-kejaran tersebut, Marko secara tidak sengaja terjatuh ke dalam sebuah akselerator partikel eksperimental yang mengikat molekuler dengan pasir. Ketika eksperimen dilakukan, para ilmuwan mengira perubahan massa yang terjadi dalam akselerator tersebut diakibatkan oleh burung, lalu kemudian mengabaikannya dan percobaan pun akhirnya dimulai dengan Flint Marko yang terjebak di tengah-tengah akselerator partikel tersebut. Polisi yang mengejarnya akhirnya sampai di akselerator partikel eksperimental tersebut, namun mereka kehilangan jejak Flint Marko. Setelah polisi itu pergi, butiran-butiran pasir kemudian bergerak mengumpul menjadi satu dan membentuk tubuh seorang manusia, yang rupanya dia adalah Flint Marko yang sekarang sudah memiliki kemampuan pasir yang dapat berubah bentuk dan kita sebut dia dengan The Sandman.
Kembali ke Peter Parker yang kini tiba di apartemen baru Aunt May. Lalu kemudian memberitahu bibinya itu bahwa dia berencana untuk melamar MJ. Aunt May lalu menasehati Peter Parker dengan menceritakan kisah tentang bagaimana Uncle Ben melamar Aunt May. Di ujung percakapan, Aunt May menyarankan Peter untuk menyusun rencana melakukan lamaran yang spesial untuk MJ dan kemudian mewariskan cincin kawinnya sebagai hadiah yang akan diberikan Peter Parker untuk Mary Jane Watson. Ketika dalam perjalanan pulang untuk kembali ke apartemennya, Peter Parker tiba-tiba diserang oleh sosok misterius dengan bertopeng dari belakang dengan menggunakan jet glidernya. Sosok misterius tersebut kemudian melempar Peter ke dinding lalu mengungkap siapa dirinya sebenarnya. Dia adalah The New Goblin, alter ego dari Harry Osborn yang kini mewarisi perlengkapan Green Goblin milik ayahnya. Peter dan Harry pun akhirnya bertarung hebat di atas jalanan kota New York dan hasil akhirnya Peter Parker memancing Harry Osborn memasuki sebuah gang yang sangat sempit hingga memaksa Harry untuk mengeluarkan senjata rahasianya yaitu Pumpkin Bomb yang tentu saja sangat dibenci oleh Peter Parker. Hate those things. Karena sudah berulang kali menyulitkan dan mencederainya. Dengan kecerdikan dan spider sense yang dimiliki, Peter Parker akhirnya berhasil menghindari kejaran Pumpkin Bomb tersebut dan akhirnya memasang trap untuk Harry Osborn yang membuat Harry akhirnya terpental lalu terjatuh hingga tidak sadarkan diri. Peter kemudian segera membawa Harry Osborn ke rumah sakit dan tim dokter berusaha untuk mengembalikan kesadaran Harry. Tidak lama setelahnya, salah satu dokter mendatangi Peter lalu memberitahukan bahwa Harry mengalami amnesia jangka pendek atau short term memory loss, yang mana Harry Osborn tidak akan bisa mengingat beberapa kejadian yang baru saja dialami. Tidak lama setelahnya, MJ tiba di rumah sakit untuk menjenguk Harry. Kembali ke apartemennya, Peter Parker terlihat sangat mengagumi cincin yang diwariskan oleh Aunt May kepadanya. Dia lalu merencanakan untuk memberikan cincin tersebut kepada MJ di sebuah restoran mewah. Tidak lama setelah itu, MJ datang mengetuk pintunya dan membuat Peter kebingungan setengah mati. Peter akhirnya memutuskan untuk menyembunyikan cincin tersebut di saku celananya, lalu mengajak MJ untuk masuk ke kamar tersebut. Wajahnya lusuh dan sangat kecewa setelah membaca sebuah review negatif tentang penampilannya dalam pertunjukan drama di malam sebelumnya. Peter lalu berusaha menghibur MJ dengan membagikan pengalamannya sebagai seorang Spider-Man yang juga tidak selalu disukai oleh banyak orang. Namun, MJ malah kesal dengan cara Peter menghiburnya tersebut, yang memperlihatkan kalau Peter Parker terlalu egois dengan dirinya. MJ lalu melanjutkan curhatnya, namun belum selesai. All cars in the vicinity of 54th and 6th Avenue, please. Tiba-tiba, monitor petugas kepolisian kemudian berbunyi dan melaporkan tentang kejadian crane atau derek yang tidak terkendali. Go get him, Tiger. Ketika hendak meninggalkan apartemen Peter Parker, MJ dikejutkan dengan sedikit suara gaduh yang ketika dilihatnya tidak ada apa-apa. Setelah dia pergi, barulah zat meteorik yang berupa simbiot hitam terlihat merayap di bagian belakang meja, lalu kemudian masuk ke dalam lemari. Sementara itu di lokasi kejadian, petugas operator tidak mampu mengendalikan kerennya. Sementara di gedung sebelahnya, Gwen Stacy sedang melakukan sesi pemotretan. Sang fotografer kemudian menyadari ada yang aneh dengan background mereka, di mana terdapat sebuah batangan konstruksi besi yang melayang ke arah gedung tersebut. Gwen Stacy yang menyadari bahwa itu adalah sebuah ancaman kemudian merunduk dan menyelamatkan diri dari hantaman besi konstruksi bangunan yang menghancurkan ruangan di gedung pencakar langit tersebut. Tidak lama setelahnya, tulangan besi tersebut kembali menghantam ruangan di bawahnya hingga membuat salah satu sudut bangunan tersebut runtuh. Gwen Stacy kemudian meluncur ke tepian bangunan dan bertahan dengan sekuat tenaga. Sementara di bawah, rombongan polisi baru tiba yang dipimpin oleh Kapten Stacy. Di sebelahnya ada Eddie Brock Jr., salah seorang fotografer lepas untuk The Daily Bugle yang berusaha mengabadikan momen tersebut untuk kepentingan jurnalisnya. Dalam bidikan kameranya, dia justru melihat Gwen Stacy yang kemudian didengar oleh Kapten Stacy yang merupakan ayahnya Gwen Stacy. Eddie Brock pun mengakui kalau dirinya berkencan dengan putrinya itu. Kembali ke bangunan yang runtuh, akhirnya Gwen Stacy terjatuh. Namun tepat sebelum Gwen Stacy menemui kematiannya, Spider-Man akhirnya tiba, lalu kemudian menangkap dan berhasil menyelamatkannya. Pada saat itu juga, Spider-Man kemudian didekati oleh Eddie Brock yang kemudian memberitahu Spider-Man bahwa dia adalah fotografer terbaru untuk Spider-Man, sambil sedikit menjelek-jelekan hasil karya dari Peter Parker yang merupakan partner tidak saling kenal dan justru menjadi saingannya di The Daily Bugle. Spider-Man akhirnya pergi karena kesal dengan fotografer baru ini. Sementara di The Daily Bugle, ada rapat kecil antara J. Jonah Jameson dengan para stafnya. Drink plenty of water.
Brock kemudian datang untuk membawa hasil jepretannya yang bisa dijadikan bahan untuk berita kecelakaan crane yang baru saja terjadi. Tidak lama setelahnya Peter Parker juga sampai, yang juga menyerahkan foto jepretannya dari kejadian crane tersebut. Akhirnya J. Jonah Jameson memilih foto jepretan Eddie Brock untuk dijadikan sebagai bahan berita dengan alasan yang paling utama karena murah. Brock kemudian menjelaskan bahwa dia menginginkan pekerjaan tetap sebagai staf di The Daily Bugle dengan alasan bahwa dia membutuhkan pekerjaan tersebut untuk mencukupi kebutuhannya melamar seorang wanita yang dicintainya. Tanpa pikir panjang, Jameson kemudian mengiyakan dan berniat untuk menerima Eddie Brock sebagai staf tetap, yang kemudian memicu protes dari Peter Parker. Peter malah menilai kalau dirinya lebih berhak untuk mendapatkan pekerjaan tetap tersebut dibandingkan dengan Brock yang baru saja bergabung. Karena kedua fotografer ini ngotot, akhirnya Jameson memberikan mereka challenge, di mana Jameson menginginkan mereka harus mendapatkan foto Spider-Man yang melakukan kejahatan. Peter lalu memberitahu Eddie Brock bahwa dia tidak akan bisa mendapatkan foto yang diinginkan oleh Jameson itu. Lalu kemudian Peter berangkat ke Times Square. Di sana dia melihat sebuah sign yang mengumumkan bahwa Peter Parker akan menerima kunci kota sebagai penghargaan atas jasanya yang telah menyelamatkan putri dari Kapten Stacy. Seorang lansia kemudian menghampiri Peter Parker dengan memberitahu bahwa satu orang akan bisa membuat perubahan, dan percayalah, dia adalah Stan Lee yang kembali membuat penampilan cameo-nya di film ketiga Spider-Man garapan Sam Raimi ini. Peter kemudian pergi untuk mengantarkan Harry kembali ke mansion-nya, lalu memberinya bola basket lama yang membuat mereka akhirnya bermain basket sejenak di mansion tersebut. Di salah satu sudut ruangan ketika Harry sedang menatap lukisan wajah ayahnya Norman Osborn, Peter kemudian melemparkan bola basket tersebut dan tanpa sengaja mengenai sebuah vas, lalu menjatuhkan vas tersebut dan Harry dengan mudah menangkap bola dan vas itu. Sebuah refleksitas yang hanya dimiliki oleh manusia yang memiliki kekuatan super. Itu artinya Harry Osborn masih memiliki kekuatan supernya sebagai New Goblin, namun tidak disadarinya. Berpindah ke tempat lain, MJ mendatangi Manhattan Memories untuk menghadiri latihan pertunjukan yang akan digelar kembali. Namun di sana, MJ justru melihat perannya digantikan oleh orang lain. Ini adalah implikasi yang membuat MJ harus digantikan perannya setelah mendapatkan review yang buruk di berbagai media. Keesokan harinya, Peter menghadiri seremonial yang diadakan untuk Spider-Man. Dia kemudian bertemu dengan MJ yang memilih untuk tidak memberitahu kabar tentang dirinya yang dipecat dari pertunjukan. Peter kemudian menyemangatinya lalu pergi untuk melakukan persiapan. Di saat yang bersamaan, di tempat lain di Manhattan, Flynn Marko kedapatan oleh petugas yang kemudian mengejarnya. Polisi kemudian kehilangan jejaknya ketika berada di samping sebuah truk pasir. Melihat aktivitas yang aneh di truk pasir tersebut, polisi kemudian naik untuk memeriksanya dan ternyata disinilah Sandman menampakkan wujudnya. Dia menyerap pasir truk tersebut untuk menambah massa tubuhnya lalu menyerang polisi, kemudian menampakkan dirinya sebagai sebuah Sandman raksasa. Polisi berusaha menembakinya untuk menghentikan aksinya, namun Sandman berhasil kabur dengan berubah menjadi badai pasir, lalu terbang bersama dengan angin. Kembali ke seremonial, Gwen Stacy memperkenalkan Spider-Man sebagai pahlawan yang berhasil menyelamatkan dirinya dari kematian. Spider-Man pun berayun mendatangi panggung sambil melakukan sedikit aksi kecil di atas panggung tersebut dan menyebut kembali Shazam! Dia kemudian bergelantungan terbalik menghampiri Gwen Stacy, lalu atas desakan para penonton, terutama penonton dewasa, Spider-Man menyuruh Gwen Stacy untuk menciumnya. Yang mana tentu saja adegan ini membuat Mary Jane terbakar cemburu karena mengingat itu adalah ciuman yang sama yang dilakukan oleh Spider-Man dan dirinya. Tiba-tiba badai pasir yang tidak lain adalah Sandman melewati acara seremonial tersebut. Spider-Man kemudian pergi untuk mencari tahu apa yang sedang terjadi, lalu melihat badai pasir itu masuk ke dalam sebuah mobil truk lapis baja untuk merampok sejumlah uang. Spider-Man akhirnya juga masuk ke dalam mobil tersebut dan mencoba untuk menghajar Sandman. I'm the sheriff around these parts. Okay. Pukulannya berhasil menembus perut Sandman, namun tangannya justru terjebak dan membuat Sandman berhasil menghempaskan Spider-Man keluar dari mobil. Spider-Man kemudian kembali ke mobil untuk melawan The Sandman. The Sandman alias Flynn Marko akhirnya berhasil melarikan diri ketika Spider-Man menyadari bahwa mobil lapis baja itu akan menabrak sebuah kendaraan besar dan berhasil menyelamatkan kedua pengemudinya. Dan The Sandman alias Flynn Marko sudah tidak terlihat lagi. Where do all these guys come from?
Malam berikutnya, Peter mendatangi sebuah restoran Prancis yang mewah lalu mengatur perjamuan untuk menyambut Mary Jane, yang mana pada saat itu akan memanfaatkan momen untuk melamarnya dengan memberikan cincinnya sebagai sebuah kejutan. Di sini kembali ada penampilan cameo Bruce Campbell yang dalam 2 film Spider-Man terdahulu juga melakukan penampilan cameo-nya dengan peran yang berbeda. Kali ini dia menjadi kepala pelayan restoran. Mary Jane pun akhirnya datang ke restoran tersebut dan Peter Parker mempersilahkannya duduk untuk melancarkan aksinya melamar MJ. MJ berusaha menjelaskan kejadian yang dialami yang sangat tidak mengenakan. Namun Peter Parker selalu menyelanya dengan tetap meyakinkan dirinya bahwa MJ memang seorang bintang. Tidak lama setelahnya, Gwen Stacy ternyata juga mendatangi restoran tersebut, lalu mendekati Peter Parker dan Peter pun mengenalkannya kepada MJ. Setelah Gwen Stacy pergi, MJ kemudian marah kepada Peter Parker dengan menyinggung momen ciuman yang diberikan oleh Spider-Man kepada Gwen Stacy di depan orang-orang. MJ pun akhirnya memilih pergi meninggalkan Peter Parker dan akhirnya momen lamaran Peter Parker gagal total. Keesokan harinya setelah Peter gagal menghubungi MJ untuk meminta maaf, tiba-tiba seorang detektif memintanya untuk datang ke kantor polisi melalui panggilan telepon. Sesampainya di sana, Peter Parker dan Aunt May kemudian diberitahu oleh Kapten George Stacy, ayahnya Gwen Stacy, bahwa polisi mendapatkan sebuah fakta baru tentang kasus kematian Uncle Ben, yang mana mereka keliru menentukan siapa pembunuh Uncle Ben yang sebenarnya. Polisi kemudian memperlihatkan foto Flint Marko dan Peter langsung mengenalinya dan marah kepada Kapten Stacy. Sekembalinya di rumah, Peter Parker menunggu berita dari laporan kepolisian yang mendeteksi pergerakan dari The Sandman. MJ lalu mengunjunginya dan mengatakan bahwa dia datang untuk menghibur Peter Parker. Namun Peter Parker menolak untuk mendapatkan bantuan dan dibalas oleh MJ. Everybody needs help sometimes, Peter. Even Spider-Man. Ketika menunggu laporan kepolisian, Peter Parker yang sudah bersiap-siap dengan suit Spider-Man-nya akhirnya ketiduran. Di saat itulah, diam-diam zat meteorik alias simbiot yang ada dalam kamar Peter Parker mendatangi dan menggerayangi tubuh Peter. Peter yang sedang memimpikan Uncle Ben kemudian terbangun kaget dan mendapati dirinya dalam refleksi jendela gedung pencakar langit dan suit Spider-Man-nya sekarang sudah berwarna hitam legam. Dia juga menyadari bahwa kekuatannya semakin meningkat dan membuatnya merasa sangat nyaman ketika dia mengitari kota dengan berayun menggunakan jaring laba-labanya. Setelah itu, Peter mendatangi Dr. Kurt Connors yang kemudian menganalisis simbiot tersebut. Dr. Connors kemudian memperingatkan Peter untuk menjaga jaraknya dengan simbiot itu karena zat aneh hitam ini sepertinya membutuhkan inang untuk mempertahankan kelangsungan hidupnya. Peter akhirnya pulang ke rumah dan mendengarkan laporan tentang The Sandman. Dia kemudian memilih suit hitamnya lalu melanjutkan perjalanan untuk mencari The Sandman di sebuah bank yang telah porak-poranda. Eddie Brock akhirnya muncul di lokasi tersebut dan menemukan Spider-Man dengan suit terbarunya itu. Ketika Brock hendak memotret Spider-Man, tiba-tiba kameranya dirusak. Lalu Spider-Man melanjutkan perburuannya untuk mengejar The Sandman. Beberapa petugas polisi juga akhirnya sampai di lokasi tersebut dan Brock dengan berpura-pura menggunakan kamera cadangannya memotret area sekitar. Spidey akhirnya bertemu dengan Flint Marko yang kemudian mengingatkannya dengan sosok Uncle Ben. Mereka berdua pun akhirnya terlibat pertarungan sengit yang membuat The Sandman alias Flint Marko terhempas ke sebuah genangan air. Spidey melihat salah satu anggota tubuh The Sandman malah mencair seperti lumpur. Mengetahui kelemahannya tersebut, Spider-Man akhirnya menghancurkan sebuah tangki air yang kemudian membuat The Sandman hanyut. Dan itu membuat Spidey menyimpulkan bahwa The Sandman telah tewas. Peter kembali ke apartemennya, lalu bertemu dengan Mr. Ditkovich yang menagih sewa kamar. Leave me alone. Give me rent. You'll get your rent when you fix this damn door! Menyadari ada yang aneh dengan dirinya yang sikapnya malah terlalu agresif, membuat Peter melepas dan menyimpan black suit Spider-Man-nya. Keesokan harinya, Peter kemudian menyampaikan kabar kepada Aunt May bahwa Flint Marko telah tewas dibunuh oleh Spider-Man. Aunt May malah terkejut dengan mengatakan bahwa Spider-Man tidak mungkin bertindak seperti itu. Dia juga menasihati Peter bahwa balas dendam bisa membuat orang teracuni dan mengubah kepribadian mereka. Di tempat lain, MJ yang baru saja melamar pekerjaan di sebuah klub jazz kemudian mengunjungi Harry Osborn. Keduanya kemudian menghabiskan waktu bersama-sama di dapur sambil menikmati makanan yang mereka sajikan hingga akhirnya keduanya pun berciuman. Setelah itu MJ menyesali perbuatannya lalu pergi meninggalkan Harry. Harry Osborn yang juga merasa kecewa dengan dirinya dan merasa kesepian tiba-tiba teringat sebuah flashback dan mengingatkan alter ego Peter Parker yaitu Spider-Man. Harry Osborn pun mendapatkan ingatannya kembali. Dia kemudian melihat ke arah cermin dan menemukan ayahnya yang kemudian menyuruh Harry untuk melanjutkan misi balas dendamnya dengan menyerang hati Peter Parker.
Di tempat lain, Mary Jane akhirnya tiba di rumahnya dan mendengarkan pesan yang ditinggalkan oleh Peter Parker di mesin penjawab otomatis teleponnya. Ketika selesai, dia tiba-tiba diserang oleh New Goblin yang tidak lain adalah Harry Osborn. Harry kemudian memberitahu MJ bahwa ada sesuatu yang harus dia lakukan untuknya kalau MJ ingin Peter Parker tetap hidup. Keesokan harinya, Ursula Ditkovich memberitahu Peter bahwa MJ menunggunya di sambungan telepon. MJ kemudian meminta Peter untuk menemuinya di Central Park. Setibanya di sana, Peter Parker yang membawakannya bunga dicampakkan oleh MJ dan kemudian mengaku bahwa MJ jatuh cinta kepada orang lain. I've fallen in love with someone else. Tidak lama setelah itu, Peter bertemu dengan Harry Osborn di sebuah restoran yang mana Harry mengklaim bahwa dirinya lah yang dimaksud sebagai pria lain yang diakui oleh MJ itu. Well, that's why I asked you here, Pete. I'm the other guy. What? Peter Parker marah kemudian meninggalkan Harry Osborn di restoran tersebut. Setelah menoleh kembali ke arah Harry Osborn, tiba-tiba Harry sudah menghilang. Peter kemudian kembali ke apartemennya lalu mengenakan suit Black Spider-Man-nya dan mendatangi rumah Harry Osborn. Kedua sahabat ini pun akhirnya terlibat pertarungan sengit. Protected you in high school, now I'm gonna kick your little ass. Lalu memaksa Peter melemparkan Harry hingga menghancurkan sebuah cermin yang merupakan pintu masuk menuju ruang penyimpanan perlengkapan Green Goblin. Di ruangan tersebut, pertarungan terus berlanjut diselingi dengan Peter Parker yang mencibir Harry bahwa ayahnya tidak pernah mencintainya. Harry kemudian mengambil salah satu pumpkin bomb, kemudian melemparkannya ke arah Peter Parker. Namun dengan Spider Sense-nya, Peter kemudian menangkap bom tersebut dan bom itu pun akhirnya meledak tepat di samping wajah Harry Osborn. Keesokan harinya, Peter terlihat berjalan-jalan lalu menemukan artikel tentang Spider-Man di The Daily Bugle yang memberitakan bahwa Spider-Man telah mencuri sejumlah uang dari bank dengan foto yang diambil oleh Eddie Brock. Menyadari foto tersebut adalah sebuah foto lama yang dia ambil sendiri kemudian dimodifikasi oleh Eddie Brock, Peter kemudian mendatangi kantor The Daily Bugle lalu menemui Eddie Brock yang baru saja mendapatkan posisi barunya sebagai karyawan tetap di perusahaan tersebut. Peter kemudian menyerang Eddie Brock dengan mengungkap bahwa foto yang ditampilkan oleh halaman depan The Daily Bugle adalah sebuah foto palsu yang telah diedit dan dimodifikasi oleh Eddie Brock. Tidak lama setelahnya, Brock akhirnya langsung dipecat pada hari itu juga. You're fired! Berikutnya, Peter mendapatkan telepon dari Dr. Connors yang memberitahu Peter bahwa simbiot hitam yang dibawa oleh Peter Parker beberapa waktu yang lalu ternyata bisa memperkuat karakteristik tubuh orang yang dihinggapinya. Dengan segala macam penjelasan dari Dr. Connors tersebut, ternyata Peter Parker malah mengacuhkannya dan dengan santai menikmati makanan yang disajikan oleh Ursula Ditkovich. Peter kemudian kembali ke kantor The Daily Bugle untuk menyerahkan foto terbaru Spider-Man dengan black suit-nya untuk diserahkan kepada J. Jonah Jameson. Jameson kemudian ingin membayar Peter Parker dengan harga seperti biasa. Namun kali ini Peter mengatakan bahwa jika Jameson menginginkan foto tersebut, maka Jameson harus memberinya posisi sebagai pegawai tetap di The Daily Bugle. Di malam hari, di sebuah saluran pipa pembuangan, kita akhirnya bisa melihat sekumpulan lumpur yang menyatu dan kembali membentuk tubuh The Sandman. Terlihat tergantung di tangannya liontin yang berisikan foto putrinya, lalu bertekad untuk memenuhi janjinya untuk mendapatkan biaya perawatan untuk kesembuhan putrinya tersebut. Di tempat lain, Peter Parker kemudian mengajak Gwen Stacy menuju ke klub jazz tempat Mary Jane bekerja. Di sisi lain, Eddie Brock melihat hal tersebut dan merasa cemburu dan semakin menguatkan rasa bencinya kepada Peter Parker. Di dalam klub tersebut, ketika Mary Jane mendapatkan kesempatan untuk bernyanyi, Peter Parker kemudian mengisi posisi sebagai pemain piano untuk home band klub tersebut yang membuat MJ malah tidak bisa berkata-kata. Peter kemudian melompat dan menarik perhatian seluruh pengunjung klub dengan dance-nya. Lalu mengajak Gwen Stacy untuk ikut bergabung melakukan dance bersama-sama. Setelah musik berhenti, Gwen Stacy akhirnya menyadari bahwa Peter Parker melakukan itu semua untuk membuat Mary Jane cemburu. Lalu Gwen Stacy pun menghampiri Mary Jane untuk meminta maaf dan pergi meninggalkan klub jazz tersebut. Peter kemudian mencoba untuk berbicara dengan MJ sebelum akhirnya penjaga klub tersebut berusaha untuk mengusir Peter Parker. MJ yang berusaha melerainya tiba-tiba terkena pukulan Peter Parker. MJ dibuat keheranan dan merasa tidak mengenali Peter Parker saat ini. Who are you? I don't know. Dengan mengenakan black suit Spider-Man-nya, dia kemudian mengayun ke atas menara gereja di mana dia akhirnya melompat ke bawah dan mulai merobek kostum tersebut dengan membenturkan kepalanya di lonceng gereja. Ternyata bunyi bel tersebut membuat simbiot yang menempel di tubuhnya merasa kesakitan dan akhirnya memutuskan untuk keluar dari tubuh Peter Parker.
Di saat yang sama, Eddie Brock ternyata juga berada di gereja tersebut untuk berdoa agar Tuhan bersedia untuk membunuh Peter Parker. Eddie kemudian mendengarkan suara lonceng gereja berbunyi, lalu masuk ke dalam untuk menyelidiki apa yang sedang terjadi. Dan kemudian dia menatap ke atas melihat Peter Parker sedang meringis kesakitan untuk melepas simbiot dari tubuhnya. Pecahan tubuh simbiot kemudian menghampiri tubuh Eddie Brock, yang kemudian disusul induk utamanya yang menangkap tubuh Brock dan mengubahnya menjadi Venom. Inilah inkarnasi Venom yang pertama kali bisa kita lihat dalam live action Spider-Man. Kembali ke apartemennya setelah membersihkan diri, Peter kemudian dikunjungi oleh Aunt May yang kemudian memberinya nasihat bahwa terlepas dari semua yang telah dilakukan oleh Peter kepada MJ, dia masih bisa memperbaiki keadaan. Di tempat lain, Venom terlihat berayun-ayun di atas jalan-jalan Manhattan, lalu kemudian dihentikan oleh Flynn Marko yang ternyata mengira kalau Venom adalah Spider-Man. Venom kemudian memberitahu Marko bahwa mereka bisa membunuh Spider-Man yang kebetulan mereka berdua sama-sama mengincarnya. Maka mereka memutuskan untuk bekerja sama. Dengan menggunakan taksi, Eddie Brock alias Venom menangkap dan menyandera MJ, lalu membuat taksi tersebut terjebak menggantung di jaring-jaring Venom di lantai 80 di sebuah gedung pencakar langit yang sedang dibangun. Peter kemudian melihat live report berita di televisi, lalu segera menuju ke apartemennya untuk kembali mengenakan suit Spider-Man aslinya. Sebelum pergi menyelamatkan MJ, Peter menyempatkan diri untuk mengunjungi Harry di rumahnya untuk meminta bantuan. Namun Harry menolaknya, lalu membalikkan wajahnya untuk menunjukkan kepada Peter Parker apa yang telah dilakukan kepada Harry. Setelah Peter pergi, Harry kemudian ditemui oleh kepala pelayan rumahnya yaitu Bernard, yang kemudian memberitahu rahasia yang tidak diketahui oleh Harry, bahwa ketika Bernard membersihkan jasad ayahnya, Norman Osborn, pada malam dia ditemukan tewas, Bernard mengetahui bahwa pisau yang menembus tubuh ayahnya tersebut sebenarnya berasal dari jet glider miliknya sendiri, dan Peter bukanlah orang yang membunuh Norman Osborn. Sementara itu, dengan melakukan web slinging, Spider-Man akhirnya sampai ke lokasi konstruksi dan mendarat tepat di depan mobil di mana MJ terjebak di dalamnya. Venom kemudian tiba-tiba menyerangnya dari belakang. Venom kemudian memperkenalkan dirinya sebagai Eddie Brock, lalu mengejeknya karena Spider-Sense Spider-Man ternyata tidak berfungsi karena simbiot sebenarnya telah memblokirnya. Peter Parker dan Venom pun akhirnya terjungkal dari jaring tersebut dan melakukan pertarungan di udara sebelum akhirnya Peter terjatuh ke tanah. Di bawah, dia menghadapi villain lainnya, yaitu The Sandman yang tiba-tiba muncul dengan ukuran tubuhnya yang 10 kali lipat dari ukuran normalnya. Spider-Man berusaha melarikan diri dari The Sandman, namun Venom kemudian menjatuhkannya di sebuah batangan baja dan menyekapnya dengan menggunakan jaring simbiot. Hal tersebut bisa membuat The Sandman dengan leluasa menghajar Spider-Man dengan tinju raksasanya. Beruntung, tepat sebelum The Sandman bisa menghabisi Spider-Man, Harry Osborn terlihat terbang dengan perlengkapan New Goblin-nya, lalu melemparkan pumpkin bomb ke arah The Sandman, hingga akhirnya berhasil membantu Peter Parker untuk berdiri. Keduanya akhirnya bertarung bersama-sama melawan The Sandman dan Venom. Harry Osborn akhirnya berhasil menjatuhkan The Sandman, sementara Peter Parker berupaya untuk menyelamatkan Mary Jane Watson. Venom kemudian tiba-tiba menyerang Peter dan membuatnya terjebak dengan jaring simbiotnya. Harry kemudian berusaha menolong Peter Parker dengan menggunakan hoverboard atau jet glidernya yang telah mengeluarkan beberapa bilah pisau. Sayangnya, Venom berhasil menangkap glider tersebut lalu menghempaskan Harry Osborn dan membuat beberapa batangan besi terjatuh hingga mengeluarkan suara dengan frekuensi tinggi, suara yang sangat menyakitkan untuk simbiot. Peter kemudian teringat kembali pada suara bel di menara gereja. Venom kemudian berniat untuk menyerang Peter Parker dengan menggunakan jet glider milik Harry Osborn dan berniat untuk menikamnya. Namun Harry kemudian tiba-tiba melompat mengorbankan dirinya untuk menyelamatkan Peter Parker. Tidak lama setelah itu, Peter kemudian mengurung Venom dengan jeruji besi, lalu membuat bunyi yang gaduh dan membuat Venom semakin tersiksa dengan suara tersebut. Pada saat itulah dengan jaringnya, Peter Parker menarik Eddie Brock untuk keluar dari simbiot. Lalu Peter Parker mengambil sebuah pumpkin bomb dari jet glider milik Harry dan melemparkannya ke arah simbiot. Namun Eddie justru melompat menuju ke arah simbiot hingga akhirnya Eddie Brock dan simbiot Venom tewas dalam ledakan tersebut. Setelah mengalahkan simbiot Venom, Marko akhirnya mendekati Peter Parker dan menjelaskan bahwa pembunuhan Uncle Ben adalah sebuah kecelakaan yang disebabkan oleh senjatanya sendiri yang meledak secara tidak sengaja.
akhirnya Peter Parker memaafkan kesalahan dari Flint Marko dan dia pun pergi dalam wujud badai pasir. Lalu Peter Parker mendatangi Mary Jane dan Harry Osborn, yang mana menjelang hayatnya Harry Osborn akhirnya memaafkan Peter Parker atas kematian ayahnya dan dia menghembuskan nafas terakhirnya. Keesokan harinya, Peter Parker, Mary Jane, Gwen Stacy, Aunt May, Bernard, dan beberapa karakter lainnya menghadiri pemakaman Harry Osborn. Di sini juga ada terlihat penampilan cameo Flash Thompson yang terakhir kita lihat dalam Spider-Man pertama. Setelah itu, Mary Jane bernyanyi di klub jazz tempat dia bekerja, lalu didatangi oleh Peter Parker. Peter kemudian melangkah maju dan meraih tangannya, dan mereka berdua pun akhirnya berpelukan. Larut kemudian berdansa diiringi dengan lagu jazz yang dimainkan dalam klub tersebut. Inilah akhir dari trilogi Spider-Man yang digarap oleh Sam Raimi. Film ini sendiri sebenarnya mendapatkan begitu banyak kritikan, dan memang kalau misalnya kita mau membandingkannya, film Spider-Man kedua memang jauh lebih baik daripada film ini. Tapi tetap saja, untuk para penggemarnya Tobey Maguire masih tetap menjadi the best Spider-Man ever. Biar nggak kepanjangan, kita langsung saja ungkap beberapa detail menarik yang berhasil kita dapatkan setelah menonton kembali film Spider-Man ketiga. Di awal film, ketika symbiote Venom menghampiri Peter Parker dan Mary Jane di motor skuternya, kita bisa melihat symbiote Venom tersebut menempel di plat motor Peter Parker dengan membentuk huruf V, yang mana ini bisa saja menjadi inisial karakternya sendiri yang bernama Venom. Lalu di laboratorium milik Norman Osborn, kita bisa melihat salah satu topeng yang ditampilkan dalam galeri tersebut, yang merupakan topeng yang mengarah kepada referensi Hobgoblin. Meskipun dalam film ini Harry Osborn tidak menamai dirinya sebagai Hobgoblin, melainkan New Goblin. Ketika J. Jonah Jameson sedang rapat di kantornya di The Daily Bugle, kita bisa melihat beberapa headline koran yang sempat terlihat dalam film Spider-Man kedua. Sementara itu, di scene ketika Dr. Kurt Connors menghubungi Peter Parker lewat sambungan telepon untuk membicarakan mengenai symbiote Venom, di laboratoriumnya kita bisa melihat di bagian belakang terdapat Skeleton the Lizard, yang mana itu menjadi referensi wujud transformasinya nanti menjadi The Lizard, yang kebetulan akan menjadi villain yang akan dihadapi oleh Spider-Man garapan Mark Webb dalam film The Amazing Spider-Man. Gak perlu di-request, akan kita rewatch segera. Lalu pesan tantangan yang dibuat oleh Venom di babak akhir pertarungan antara Spider-Man dan Venom sangat terlihat jelas menggunakan font yang diambil dari komik, yaitu The Sensational Spider-Man. Nah, itu dia beberapa detail-detail kecil yang berhasil kita temukan dalam film Spider-Man ketiga garapan Sam Raimi. Kalau ada detail lainnya yang mungkin kalian temukan, boleh kalian tambahkan di kolom komentar di bawah ya, Universe. Terima kasih buat kalian yang sudah menonton, dan juga terima kasih buat kalian yang sudah bersedia untuk bergabung di membership community. It's time for me to sign out. My name is Eka. Stay safe and until next time.